Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Febriani, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan produk dan branding. Nama produk yang kelompok saya pilih yaitu Kasa Pacokdas. Kenapa kita memilih produk tersebut? Karena bahan yang digunakan itu mudah didapatkan dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Menjelaskan logo. Di sini logonya seperti ini. Alasan kami memilih brand tersebut, tema warna coklat. Sebab warna coklat identik dengan warna tanah atau bumi, kayu, dan batu. Warnanya yang hampir mirip dengan oranye menjadikan warna coklat memiliki kehangatan yang dapat merangsang selera makan seseorang yang menatapnya. Simbol cabai yang berwarna merah yang berarti beraura kuat, sedangkan dalam psikologi merah berarti memberikan kegembiraan. Simbol cabai identik dengan tingkat kepedasan rasa. Tulisan brand dengan warna hijau. Hijau syarat akan harmoni. Hijau dipercaya mampu menurunkan stres hingga efek relaksasi bagi seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya poin yang kedua yaitu analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir. Strength dan weakness berasal dari internal perusahaan, sedangkan opportunities dan threats merupakan hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Adapun faktor yang mempengaruhi analisis SWOT yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi strength, yaitu merupakan analisis terhadap kekuatan yang dimiliki oleh bisnis yang akan dijalankan, seperti dari segi kualitas, lokasi, atau unsur kekuatan lain. Sedangkan yang kedua itu weakness. Weakness atau kelemahan bisnis jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain. Yang kedua dari faktor eksternalnya itu berupa opportunities. Peluang yang bisa diraih setelah menganalisis posisi melalui faktor internal. Peluang juga bisa ditentukan melalui perhitungan budget yang akan dikeluarkan untuk melakukan promosi tertentu. Dan yang kedua itu threats. Ancaman bukan berarti dalam bentuk serangan dari kompetitor, melainkan bagaimana masa depan sebuah bisnis berdasarkan keputusan yang diambil saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Martina, NIM J1B019112. Saya dari kelompok 9 kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian analisis pasar dan analisis SWOT. Untuk poin yang pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar terdiri dari dua kata yaitu analisis dan pasar. Analisis berarti suatu kegiatan mengamati dan mencermati suatu objek secara terperinci. Objek yang dimaksud yaitu berupa produk dan data calon pelanggan. Sedangkan pasar yaitu berarti sistem, lembaga, hubungan sosial, dan infrastruktur atau tempat di mana terjadinya kontrak antara penjual dengan pembeli. Jadi analisis pasar yaitu suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Dan melakukan analisis pasar diharapkan akan meningkatkan omset penjualan dan keuntungan perusahaan. Analisis pasar dilakukan untuk menemukan peluang bisnis dan potensi yang bisa dimanfaatkan, dan untuk mengetahui berapa lama suatu bisnis bisa bertahan. Adapun ruang lingkup dari analisis pasar yaitu yang pertama, pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang kedua, penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang ketiga, penyimpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Dan yang keempat, pengendalian dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, tujuan dari analisis pasar yaitu mencakup A. Mengenal lingkungan pasar, B. Mengenal tipe-tipe pasar, C. Mengetahui karakteristik pasar, D. Menghadapi para pesaing, E. Menentukan keputusan yang tepat,
F. Melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. G. Membuat program dalam pemasaran. Dan yang H. Mengenal ciri-ciri pasar. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar yaitu adanya faktor umur, faktor pendidikan, faktor selera, faktor agama, dan faktor musim. Selanjutnya, keuntungan atau kelebihan dari analisis pasar. Yang pertama yaitu perusahaan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya. Yang kedua, perusahaan akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Yang keempat, barang-barang perusahaan bersangkutan akan menjadi terkenal. Yang kelima, hasil produksi perusahaan akan digemari konsumen. Dan yang keenam, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terus, untuk mewujudkan semua konsep mix marketing tersebut dapat dibutuhkan rancangan pembiayaan yang baik dan tentram dan rencana. Yang terakhir, bagian C atau STP. Istilah strategi pemasaran STP atau marketing targeting positioning merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk, baik barang maupun jasa, baik pemasaran secara online maupun offline. Yang pertama, proses segmenting. Proses segmenting merupakan proses di mana seseorang pemasar mengkategorikan, mengklarifikasikan penggolongan semua target potensi produk yang akan dipasarkan. Yang kedua yaitu proses targeting. Targeting merupakan sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar minimnya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Yang ketiga, proses positioning, yaitu bagaimana perusahaan menetapkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan dengan pesaing. Dalam hal ini termasuk brand, image, manfaat yang dijanjikan, serta competitive advantage sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk tersebut. Terima kasih dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Yang kedua, mengkomunikasikan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenalkan secara luas. Yang keempat, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. Yang kelima, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk. Yang keenam, memotivasi konsumen agar lebih atau membeli suatu produk. Terus pada poin kelima yaitu orang. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya suatu perusahaan. Faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan atau bahkan kemunduran dari suatu perusahaan. Inilah mengapa berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk mencari kandidat kerja terbaik. Mereka bahkan rela membayar lebih untung, menyewa pihak pencari kerja di independen yang sudah di dalam kandidat bekerja bagi perusahaan. Yang pertanyaan terkait apakah kalian tersebut memiliki performansi tinggi atau sebaiknya, atau karyawan tersebut loyal, atau sebaiknya karyawan tersebut melayani konsumen dengan baik, atau sebaliknya akan ikut membantu kesuksesan sebuah perusahaan jasa di pasaran. Yang keenam adalah proses. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan meminta dari konsumennya, dari konsumen memesan atau order sehingga akhirnya mereka mendapatkan yang mereka inginkan. Beberapa perusahaan tertentu biasanya memiliki cara yang unik atau khusus dalam melayani konsumennya. Seperti halnya di suatu restoran, ada beberapa restoran yang memberikan fasilitas open kitchen di mana konsumen bisa melihat tiap proses kekuatan makanan yang mereka pesan. Yang ketujuh yaitu tampilan fisik. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan interior yang unik,
lighting system yang menarik, desain ruangan yang menarik perhatian, dan lain sebagainya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan bangunan di suatu perusahaan tentu akan mempengaruhi mood pengunjung. Desain interior yang terkesan berantakan tentu akan membuat konsumen merasa agak sedikit tidak nyaman dengan keadaan perusahaan tersebut. Bangunan harus dapat menciptakan suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan dengan poin B, yaitu mix marketing. Mix marketing adalah salah satu pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dan dalam perusahaan yang dicerna dengan konsep 7P, yaitu produk, place, promotion, place, people, proses, dan physical evidensi. Konsep ini tentunya berbeda dengan marketing mix 4P yang hanya memiliki 4 konsep, yaitu produk, place, dan promotion. Pada marketing mix 4P, 4 konsep yang hanya memiliki 4 konsep, yaitu produk, place, dan promotion. Pada marketing mix 4P, 4 konsep yang digunakan terkesan produk orientik saja. Untuk pemanduan lebih detail, berikut ini konsep 7P yang akan dijabarkan secara lengkap. Yang pertama, produk. Secara teori, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Terus yang kedua, harga. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsep atau user klien dan untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Jika pengorbanan yang dikeluarkan yaitu uang dan waktu sesuai dengan manfaat yang ingin didapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tempat, di mana konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan itu berdiri. Semakin strategi tempat bisnis, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Dengan lokasi strategi, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis sehingga transaksi penanggalan bisa terjadi. Yang keempat adalah promosi. Strategi marketing ini berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara mengemaskan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Septi, jurusan Teknik Pertanian angkatan 2019, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya bahan produksi. Bahan-bahan yang saya gunakan seperti singkong. Jumlah yang kita butuhkan adalah 5 buah. Untuk 1 buah harga satuannya 2.000. Dengan jumlah harga keseluruhannya adalah 10.000. Yang kedua, minyak goreng. Jumlah yang kita butuhkan 2 kilo minyak goreng dan 1 kilo harganya 13.000 dan total keseluruhannya adalah 26.000. Yang ketiga, balado. Jumlah yang kita butuhkan 2 bungkus. Untuk harga kesatuannya adalah 3.000 dan total keseluruhannya adalah 6.000. Yang keempat, coklat. Jumlah yang kita butuhkan 1 bungkus coklat dan harga satuannya adalah 15.000 dan total keseluruhannya adalah 15.000. Dan terakhir, tisu. Jumlah yang kita butuhkan 1 dan
Harga satuannya adalah 5.000. Untuk total keseluruhannya adalah 5.000. Jadi harga keseluruhan untuk bahan yang kita butuhkan adalah 62.000. Dan selanjutnya variabel cost. Pertama, singkong, minyak goreng, balado, coklat, tisu, dan kemasan, dan transportasi. Total keseluruhannya adalah 58.000 untuk variabel cost. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah yang kita produksi, biaya produksi per unit, harga pokok penjualan, dan keuntungan. Di sini kita akan produksi bahan tersebut 30 bungkus. Biaya produksi per unit 4.500. Harga pokok penjualan 6.000 dan keuntungan 180.000. Dari biaya yang kita keluarkan yakni 150.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Imbingsari. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasi mengenai analisa biaya alat produksi. Yang pertama, gas kompor. Harganya 18.000, kemasan 100 biji harganya 10.000, staples harganya 8.000, wajan harganya 6.000, sendok seharga 1.000, panci harga 5.000, penyaring minyak seharga 4.000. Untuk biaya transportasi memakan biaya sebanyak 10.000. Total dari analisa biaya alat produksi memakan biaya sebanyak 62.000. Selanjutnya fixed cost. Untuk gas kompor seharga 18.000, wajan seharga 6.000, panci seharga 5.000, sendok seharga 1.000, staples seharga 8.000, penyaring minyak seharga 4.000. Total keseluruhan dari fixed cost memakan biaya sebanyak 42.000. Yang terakhir, analisa biaya bahan. Dari keseluruhan bahan yang digunakan memakan biaya sebanyak 62.000. Untuk alat memakan biaya sebanyak 62.000. Total dari keseluruhan biaya bahan dan biaya alat memakan biaya sebanyak 124.000. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.